Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Bagaimana tugasnya tadi sudah selesai belum? Sekarang kita lanjut ke mata pelajaran PPKN dengan KD 3.1. Hari ini kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masih ingat Pancasila? Nah, ini namanya lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, Pancasila sendiri itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila di sini, Pancasila artinya panca itu 5, sila itu adalah sila. Berarti Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang masih ingat tidak lambang-lambang sila Pancasila? Coba mengingat-ingat pelajaran kemarin ya, kelas 5 atau kelas 4. Lambang sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba lambang Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Ya, betul, lambangnya adalah bintang. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Sila kedua. Ya, betul, lambang sila kedua adalah rantai. Yang ketiga, sila Pancasila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Dengan lambang ketiga adalah pohon beringin. Ya, betul. Sekarang yang keempat, sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila yang keempat apa? Ya, betul, kepala banteng. Yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Lambangnya padi dan kapas. Coba dilihat di sini ada sebuah pita yang bunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia, yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun negara kita mempunyai beraneka-ragam budaya, suku, adat istiadat, agama, tetapi kita tetap bersatu. Itulah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita lanjut. Nilai yang terkandung dari masing-masing sila Pancasila. Yang pertama kita lihat dulu untuk nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai berikut. Kita ingat bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa berarti itu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan kepercayaan. Apa saja nilai-nilai terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia, kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Salah satu contohnya bagaimana? Salah satu contohnya kita beribadah. Masih ingat agama di Indonesia ada berapa? Ya, betul, ada 6. Yang pertama, Islam. Kedua, Hindu. Ketiga, Buddha. Keempat, Kristen. Kelima, Katolik. Keenam, Konghucu. Ya, betul. Sekarang, walaupun di Indonesia ada beraneka ragam agama, budaya, tetapi kita tetap bersatu.
satu. Makanya terus yang kedua adalah toleransi dan penghormatan kepada agama. Seperti yang dibicarakan tadi bahwa di Indonesia ada 6 agama. Tapi apakah kita bertengkar? Tidak, kita saling menghormati, saling toleransi. Caranya bagaimana? Misalnya ada seorang teman, misalnya Andi beragama Islam. Terus Dayu beragama Hindu. Nah, bagaimana toleransinya? Caranya ketika ada sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, nah si Dayu memberi kesempatan Andi untuk beribadah. Begitu juga dengan Dayu. Ketika Dayu merayakan hari raya Nyepi, Andi tidak mengganggu. Itu namanya toleransi beragama. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Misalnya di sini ada misalnya Hanif agamanya Islam, Faiz agamanya Hindu, Wahyu agamanya Buddha, April agamanya Kristen, Winsa agamanya Katolik, terus Yoga agamanya Konghucu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap rukun, tidak saling mengganggu agama. Itu nilai yang terkandung dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Sudah jelas belum? Sekarang kita lanjut ke nilai yang terkandung dalam sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi lambangnya apa? Ya betul, lambangnya adalah rantai. Kita lihat rantai. Rantai itu saling bersatu menyatu, tidak seperti orang bergandengan tangan. Berarti apa? Bahwa di dalam sila kemanusiaan yang adil beradab, kita harus saling menghargai, persamaan derajat, solidaritas antar manusia, perdamaian. Persamaan derajat maksudnya apa? Kita tidak boleh membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kita tidak boleh menghina orang miskin, tidak bukit jabak, dan kita tidak boleh sombong. Menghargai hak asasi manusia. Menghargai hak asasi manusia misalnya ketika ada orang berpendapat, kita hargai, tidak boleh memaksakan kehendak. Solidaritas berarti kita harus tolong menolong antar sesama, antar teman, antar manusia, terus menciptakan perdamaian, tidak boleh menimbulkan pertengkaran. Lanjut. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Kalian pasti sudah pernah membaca di buku tema ya, buku tema 1 kelas 6. Ini kira-kira agamanya apa ya kok Pak? Itu sepertinya bapaknya pakai ikat. Berarti agamanya apa? Kalau pakai ikat itu warga mana ya? Ya betul, dia adalah warga Bali. Warga Pulau Bali. Kira-kira kalau orang Bali agamanya apa? Ya betul, Hindu. Sekarang ini kelihatan pakai peci, pakai sarung, pakai Al-Quran, berarti agamanya Islam. Di sini orang Hindu, di sini orang Islam, tapi mereka tidak membedakan agama, tidak terpecah belah, mereka rukun, saling bersatu. Terus kita lihat yang gambar yang kedua. Di sini kira-kira kalau orangnya seperti ini, gundul, pakai baju seperti ini, agamanya apa? Ya betul, agamanya Buddha. Kalau ini pakai jilbab, berarti otomatis agamanya apa? Islam. Ya ini orang Buddha, ini orang Islam. Orang Islamnya memberi bantuan kepada orang Buddha. Orang Buddhanya apa namanya? Biksu. Ya, berarti di sini berarti antara orang Islam dengan orang Buddha mereka saling tolong menolong. Di sini ada gambar apa ini? Masjid. Berarti ini agama Islam. Ini agama Kristen. Katolik. Ini agama Kristen. Ini Konghucu, ini Hindu ya. Ini Buddha. Di Indonesia itu ada 6 agama, tapi mereka saling menghormati, saling menghargai.
menghargai. Terus gambar yang keempat. Ayo, siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti ini? Kegiatan apa ini? Kegiatan menjenguk teman yang sakit. Berarti mereka saling peduli. Terus yang kelima, ini adalah saling berdiskusi, belajar bersama. Nomor 6, ada temannya yang terpeleset apa ini? Kulit pisang. Nah, di sini temannya membiarkan atau membantu? Ya, di sini temannya membantu, berarti mereka saling tolong menolong. Terus selanjutnya gambar yang ketujuh. Ini berani mengemukakan pendapat, tidak malu-malu. Yang kedelapan, ini sering yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah, yaitu pamit kepada orang tua. Apa hanya berangkat sekolah saja? Tidak. Bisa ketika kamu mau main ke luar rumah, mau main ke tempat, temannya harus izin orang tua. Sekarang tadi untuk nilai yang terkandung di sila pertama dan sila kedua. Sekarang kita lihat lagi gambarnya. Coba nomor berapa saja di sini yang mengandung nilai-nilai sila pertama? Yuk, mana? Ingat, sila pertama itu hubungannya dengan agama, hubungannya dengan Tuhan. Coba nomor berapa saja? Ya, betul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, betul. 100 untuk kalian. Sekarang untuk yang sila kedua, nilai-nilai terkandung tadi ada persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, perdamaian. Gambar mana yang termasuk sila kedua? Ya, betul, di sini ada membantu teman yang menengok teman yang sakit, menjenguk. Berarti kita ikut merasakan teman yang sakit. Kita memberi memberi semangat agar teman kita cepat sembuh. Terus nomor 5, nomor 6 membantu, menolong. Terus berpendapat, ini izin pada orang tua. Kesimpulannya ada di sini. Ya, ini kesimpulannya. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Ini contoh perilakunya. Dengan walaupun agamanya berbeda-beda, mereka tetap rukun, saling tolong menolong, saling berdampingan tanpa mengganggu kegiatan ibadah. Ada pertanyaan untuk sila yang pertama? Nanti bisa WA Bu Dewi, bisa lewat grup, bisa lewat Japri, atau bisa datang ke sekolah. Sekarang nilai yang terkandung dalam sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil beradab. Tadi nilainya ada 4. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, perdamaian. Contoh kegiatannya adalah menjenguk teman yang sakit, belajar bersama, saling tolong menolong, berani mengemukakan pendapat, berpamitan kepada orang tua ketika mau keluar. Untuk sila pertama dan kedua sudah jelas belum? Ya, kita lanjut sila yang ketiga. Sila yang ketiga. Nilai yang terkandung pada sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya apa toh? Ya, betul. Persatuan Indonesia dengan lambang sila Pancasilanya apa lambangnya? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, di sini ada nilai yang terkandung, yaitu adalah nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya apa toh? Saling menghormati antar suku, bangsa,
budaya, dan agama. Kita harus bersatu. Walaupun kita berbeda suku bangsa, kita harus menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kerjasama. Nilai yang kedua adalah kerjasama antar sesama manusia. Contohnya apa? Contohnya membersihkan lingkungan bersekolah bersama-sama, membantu teman yang sedang kesulitan memahami materi pelajaran. Itu adalah kerjasama antar sesama manusia. Belajar kelompok, itu juga termasuk kerjasama antar sesama manusia. Udah, sampai sila ketiga dulu. Nah setelah ini Bu Dwi beri soal. Soal untuk apa, Bu? Soal untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum. Nah, sekian penjelasan dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.